Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusahalah untuk mencela dan melakukan kontrol yang keras terhadap nafsumu. Itulah jihad terbesar sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Dan pejuang sejati itu, sahabat, adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Sahabat, bila kau memberi semua yang menjadi keinginan nafsu, itu ibarat orang yang menemukan ular di dalam rumah, kemudian memberi makan ular itu tiap hari, hingga suatu saat ular itu menyerang dan membunuhmu. Sungguh berbahaya, bukan nafsu itu? Sahabat, meridoi nafsu adalah pangkal segala maksiat, lalai, dan syahwat. Sebaliknya, tidak meridoi nafsu adalah pangkal segala ketaatan, kesadaran, dan keterjagaan diri. Betapa bahayanya berteman dengan nafsu. Siapa yang berteman denganmu sehari atau 2 hari, namun tidak mendapatkan manfaat darimu, pasti ia akan meninggalkanmu. Nah, kau berteman dengan nafsu sudah selama 40 tahun, mungkin lebih, tanpa ada manfaat yang kau dapat. Maka katakan kepada nafsu, kembalilah hai nafsu kepada ridho Tuhanmu. Sudah lama aku menurutimu dalam urusan syahwat. Gantilah masa menganggur dengan sibuk kepada Allah, ucapan yang sia-sia dengan diam, dan teman-teman buruk dengan teman-teman baik dan soleh. Mengendalikan nafsu itu memang sangat sulit ya sahabat. Lantas bagaimana harus memperlakukan nafsu itu? Nafsu laksana cermin. Semakin kau musuhi, ia akan semakin memusuhimu. Karena itu, serahkanlah kepada Tuhan agar Tuhan memperlakukan nafsu itu sesuai kehendaknya. Mungkin kau telah penat mendidik nafsumu, tapi nafsu tak juga tunduk dan taat. Ya, maka serahkan saja nafsu itu kepada Tuhan. Cara lain mengendalikan nafsu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dengan memperbanyak istighfar. Pukullah nafsumu dengan pecut kelaparan dan penolakan terhadap syahwat, kesenangan, dan segala kelezatan. Saya ulangi ya. Pukullah nafsumu dengan pecut kelaparan dan penolakan terhadap syahwat, kesenangan, dan kelezatan. Pukullah hatimu dengan pecut ketakutan dan pengawasan Allah. Jadikanlah istighfar sebagai kebiasaan nafsu dan hatimu. Sahabat, menuruti nafsu bisa berakibat sangat memalukan. Untuk itu, bila nafsumu mengajak melakukan dosa, maka lihatlah ke atas dan malulah kepada penghuni langit. Bila tidak, maka lihatlah ke bawah dan malulah kepada penghuni bumi. Bila kamu tidak malu kepada penghuni langit dan penghuni bumi, maka anggaplah dirimu termasuk, maaf ya, sekali lagi maaf, termasuk binatang yang tak memiliki rasa malu. Lagi pula sahabat, engkau terhitung bodoh kalau cemburu pada pasanganmu, tapi tak pernah cemburu pada imanmu. Engkau cemburu pada
pasanganmu karena nafsu dan syahwat, sementara engkau tidak cemburu pada kalbumu karena Tuhan. Lebih dari sekedar lebah, manusia itu dikaruniai kalbu, akal, nafsu, dan keinginan. Andai Allah hanya memberi akal tanpa nafsu, pastilah akan selalu taat dan tidak bermaksiat. Sebaliknya, andai Allah hanya memberi nafsu tanpa akal, pasti akan terus bermaksiat tanpa taat. Dalam perumpamaan yang lain, letakkan sedikit perasaan pada akalmu agar dia lembut, dan letakkan sedikit akal pada perasaanmu agar dia lurus. Saya ulangi ya. Letakkan sedikit perasaan pada akalmu agar dia lembut, agar akal itu lembut, dan letakkan sedikit akal pada perasaanmu agar dia lurus. Sahabat, kita memang harus terus-menerus mengontrol dan mengendalikan nafsu agar kita tidak diperbudak oleh nafsu. Ya, kita harus terus-menerus mengontrol dan mengendalikan nafsu agar kita tidak diperbudak oleh nafsu. Orang yang tidak bisa mengontrol nafsu, ia akan dikontrol oleh nafsu. Orang yang tidak bisa menuntut nafsu, ia akan dituntut nafsu. Maka, bila engkau menyibukkan nafsumu dengan ketaatan, ia tak akan mengajakmu pada maksiat. Jadi, biasakan nafsu kita ini diajak dengan ketaatan, agar tidak ada kesempatan untuk mengajak ke arah maksiat. Berkait dengan ketaatan, di kalangan orang-orang ahli ibadah, ada sebuah kisah. Beberapa orang melewati kediaman seorang syekh. Kemudian mereka bertanya, "Wahai syekh, kapankah hari raya orang-orang ahli ibadah itu?" Syekh pun menjawab, yaitu di hari ketika mereka diampuni. Begitulah orang-orang ahli ibadah selalu mengontrol nafsu sepanjang hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kepada para sahabat, apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.